Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semua pecinta anggur, khususnya teman-teman pecinta anggur dan perikanan air tawar. Hari ini teman-teman kita ada sedikit pertanyaan bagi teman-teman yang ada di kolom komentar yang bertanya, Mas, buatkan video tentang tralis yang ada di tabula pot atau juga yang model di melingkar ya, seperti tabula pot. Dan ada juga seperti ini yang model pagar. Jadi hari ini kita akan buat videonya teman-teman tentang tralis yang ada di tabula pot yang berbentuk pagar. Jadi rekan-rekan semua pecinta anggur, saksikan video kita. Syarat-syarat utama apa yang harus dilakukan untuk pembentukan tralis yang ada di tabula pot. Baik, saksikan terus video kita teman-teman. Jangan lupa di komen, subscribe, dan ya di share bagi teman-teman yang lainnya. Baik, saksikan terus video kita teman-teman. Baik rekan-rekan semua, jadi yang akan kita lihat di depan kita ini adalah anggur model tralis ya, atau model pagar. Kenapa disebut tralis? Karena dia modelnya memanjang dan akan diberi kawat seperti ini, seperti dibilang orang juga tahanan atau pagar ya teman-teman, memanjang. Jadi syarat mutlak tanaman untuk dimuat model tralis adalah yang pertama, ini ya, untuk pohon anggurnya sendiri, ini teman-teman, ini batang primer. Jadi rekan-rekan semua harus tahu membedakannya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah lama sudah tahu ya, membedakannya primer, sekunder ya. Jadi ini batang primer. Batang primer adalah batang yang tumbuh dari tanah yang lanjut seperti ini ya, memanjang. Ini masih namanya primer. Mau panjang seapapun, setinggi apapun masih tetap namanya primer. Asal dia tegak lurus ya. Menjulang ke langit ya teman-teman, tegak lurus itu namanya primer. Dan yang kedua, batang primer ini apabila setelah mencukupin sesuai yang kita inginkan, kita tekuk ke kanan atau ke kiri seperti ini ya. Ini ya teman-teman, seperti ini. Ini menjadi batang sekunder ya teman-teman, perhatikan ya. Jadi yang pemula mungkin ini sangat bermanfaat. Batang sekunder ini akan menjadi batang utama, batang primer dan batang sekunder ini batang utama untuk menopang seperti ini ya, tadi sekunder ini untuk menopang batang tersier yang akan membawa buah. Jadi teman-teman semua, apabila batang primer telah ditekukkan, itu sudah menjadi batang sekunder. Ingat teman-teman, jadi batang sekunder ini manfaatnya adalah untuk menumbuhkan yang namanya batang-batang atau tunas bud atau juga tunas air. Jadi teman-teman semua harap dimengerti, bisa pembuahan melalui batang sekunder ini kita tumbuhkan dengan menggunakan bud atau dengan tunas air. Jadi di tempat kita di Jojo Farm di Taman Anggur Medan Johor, kita menggunakan semua bud ya teman-teman untuk pembuahan ya seperti ini. Nah, ini kita menggunakan batang bud ya. Jadi batang yang telah kita panjangkan sesuai dengan keinginan kita seperti ini ya, seperti ini. Ini saya buat batangnya, panjangnya, sekundernya kurang lebih 2 meter ya teman-teman, 2 meter. Jadi teman-teman semua mohon diingat agar tanaman kita tumbuh subur
dan batang tersiernya merata, kita tidak terlalu banyak memakai batang tunas butnya atau tunas airnya. Jadi fungsi dari sekunder ini adalah menopang batang tersier. Baik itu tersier itu tumbuh dari bud atau tumbuh dari tunas air. Ya, ingat teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti tadi saya bilang, dan tunas air atau tunas bud itu nanti fungsinya adalah tugasnya untuk membawa bunga bakal buah. Ya, apabila ketentuannya batangnya telah mencoklat, sudah tua, dan sudah memberi tanda-tanda akan munculnya bunga. Jadi ini teman-teman, seperti ini ya. Batang tersier ini sengaja saya buat ya teman-teman. Tidak terlalu banyak, hanya 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah tahu ya tadi yang membedakan batang primer yang tumbuh dari tanah dan batang sekunder tumbuh setelah pembengkokan dari batang primer menjadi sekunder, dan batang tersier yang tumbuh di badan sekunder baik dari tunas bud atau dari tunas air. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jadi syarat mutlaknya pohon anggur itu sudah bisa dijadikan pembuahan adalah batangnya sudah besar ya teman-teman. Ini sudah pernah berbuah sekali teman-teman. Jadi kita kemarin pembuahan ini dengan tunas air, sekarang kita rubah menjadi tunas bud semua. Jadi di taman anggur kita pembuahan melalui tunas bud ya teman-teman. Ini dia. Jadi pertumbuhan tunas yang ada di ini tadi sekunder belum tentu rata ya teman-teman. Seperti ini. Ini ada teman-teman yang sudah tinggi ya, ada juga yang sebelum ya masih belum rata. Ini juga ya teman-teman. Tapi ada juga yang ini ya, yang sudah menjulang tinggi ya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah apabila tunas air atau tunas bud ini telah mencapai batas ketinggian yang kita harapkan ya teman-teman, maka akan kita lakukan seperti ini, potes pucuk ya teman-teman. Oke, potes pucuk seperti itu tadi, dan ini kita buang ya, sulurnya kita buang, atau dibilang dengan axle break ya, seperti itu teman-teman. Jadi pertumbuhannya kita hentikan dengan cara memotes pucuk, tapi tidak hanya pucuk teman-teman. Tunas air yang ada di ketiak, semua kita buang, kita tinggalkan 1 daun. Ya, nah, seperti ini. Kita buang ya teman-teman. Ini juga teman-teman. Ini ya. Nah, ini kita buang, kita tinggalkan 1 daun aja. Ini lagi. 1 daun ya teman-teman. Mengapa seperti itu? Agar pertumbuhan dari batang tersier ini akan semakin besar batangnya ya teman-teman. Ya, dia akan membesarkan batang, tapi dia tidak menumbuhkan pucuk. Dan dia akan membagi nutrisinya ke sebelahnya seperti ini atau seperti ini. Ini akan menjulang naik. Jadi tersiernya akan rata ya teman-teman. Ya ingat ya teman-teman,
pemotesan dilakukan apabila batang tersier tersebut telah sesuai yang kita harapkan ketinggiannya. Ya. Jadi untuk meratakannya kita tadi potes pucuk. Jadi batang ini akan tumbuh normal seperti batang yang sebelahnya ini tadi, ya. Ini juga ya. Jadi setelah kita potes, nanti ini kemungkinan akan lebih tinggi lagi, akan mengejar yang tinggi ini. Jadi gunanya rambatan seperti ini tali saya gunakan agar batang ini tegak lurus, ya seperti ini teman-teman, tegak lurus, tidak ada bengkok ya. Jadi dia ngikutin arah yang kita inginkan ke atas, sama ini juga teman-teman. Ini udah melewatin teralis yang kedua. Akan kita belit seperti ini. Nggak usah takut teman-teman, putar aja seperti ini. Oke, ini kita buang selurnya. Selur ini banyak memakan nutrisi ya teman-teman. Seperti ini. Jadi harus kita buang, kita bersihkan. Jadi rekan-rekan semua sudah tahu ya, yang mana namanya batang primer, sekunder, untuk teralis. Jadi teman-teman semua harus tahu dan harus ingat, batang primer itu awalnya dari bawah dan dia ini namanya single gordon. Ya. Ini teman-teman, maaf. Ini single gordon dari satu kita bengkok kembali. Ini jadinya single gordon ya. Ada juga yang double gordon seperti ini teman-teman. Ini juga. Ini kita bentuk udah sama seperti tadi, batang tersiernya. Ya. Ini primer. Ya, apa ya teman, ada tumbuh dalam. Ini primer. Kita buat cabang ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Ini menjadi sekunder, yang disebut jadi double gordon. Jadi di sini kita buat sudah double gordon ya teman-teman. Kita tumbuhkan tersiernya melalui tunas bud. Ini kemarin telah berbuah semua. Kita alihkan sekarang menjadi melalui bud ya, karena akan lebih bagus. Ini dia teman-teman. Ini pucuknya setelah kita putus, sudah kita potes. Ini udah mengejar ya, belum ya teman-teman, ini belum kita potes. Dan ini juga telah mengejar. Jadi tumbuhnya sempurna, daunnya pun lebar-lebar ya, subur. Ya. Ini masih kita menggunakan pupuk dasar ya, seperti ini sama ya teman-teman. Masih tetap kotoran kambing, kohe kambing ya, dan pupuk yang biasa kita pakai. Ini yang ke kiri hanya kita tumbuhkan 6 tersier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tunas-tunas airnya udah kita buang semua ya teman-teman. Jadi dia akan melanjut ke atas, karena tunas air di mata tersier tidak ada gunanya ya. Jadi yang ke kanan ini kita tumbuhkan hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang di sini sudah nampak mulai tinggi dia, mulai mengejar, tapi yang di sini belum ya teman-teman. Nanti pada saat ini udah yang ini sesuai kita harapkan, ini kita potes agar yang bawah ini menjadi rata. Jadi rekan-rekan pencinta anggur sudah tahu yang mana batang primer, sekunder, yang single gordon dan yang double gordon ya. Agar lebih bermanfaat bagi teman-teman semua, boleh di-share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ya, menambah ilmu kita semua. Dan ini juga teman-teman kita lakukan sama ini single gordon ya. Ini. Nah, kita buat sana semua. Kita di Taman Anggur Medan Johor di Jojopam lagi pembentukan batang tersier ya semua ya. Jadi penyeragaman biar bagus semua ya teman-teman. Ini dia. Jadi batangnya sudah cukup besar. Sudah ke jempol ya teman-teman. Karena sudah pernah dibuahkan ya sekali ya.
pembuahan yang kedua kali. Oke, teman-teman semua sudah paham ya? Bagi yang pengen bertanya, boleh di kolom komentar ya. Jadi seperti ini tadi ya. Yang pengen tahu apalagi yang kekurangan pembentukan tersier ya, primer, sekunder, dan ini juga ya. Ini lagi juga pembentukan tersier sama proses posisinya. Ini single Gordon juga ya. Single Gordon juga ya teman-teman. Sampai ke sana ya. Nah, jadi kita buat rapi, rata ya, agar teman-teman semua paham. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kita. Yang telah bertanya kepada saya, terima kasih. Jadi saya bisa membuatkan video seperti ini. Jadi teman-teman yang belum paham, mudah-mudahan menjadi paham dan mengerti. Yang lebih mengerti, yang sudah paham, bolehlah berbagi ilmu pada kita agar kita sama-sama belajar ya. Baik, sampai di sini video kita tentang mengenal model teralis pada tanaman anggur yang ada di tabula pot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.